Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bahagia Agung Selandika, NIM 117063 dari kelas Psikologi Keluarga D, Hukum Keluarga Islam. Akan memaparkan potret keluarga yang menjadi tugas mata kuliah Psikologi Keluarga. Di sini saya akan memaparkan potret keluarga atas nama yang pertama selaku kepala keluarga, yaitu Bapak Marno, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaannya buruh, alamat Desa Kuasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Terus istrinya yaitu Ibu Marni, umur 40 tahun, pendidikan terakhir SMA, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, alamat Desa Kuasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Keluarga ini menempati rumah yang terletak di Desa Kuasen, Kecamatan Kesesi, Kabupaten Pekalongan. Bangunan rumahnya terbuat dari tembok dan ada sebagian yang belum dicat temboknya. Terdiri atas ruang tamu, ruang tidur alias kamar tidur, kamar mandi, dan dapur. Alhamdulillah lumayan lengkap dari bagian-bagian ruangannya. Dan samping rumahnya sumur umum, dan depan rumahnya itu kebun milik orang yang sudah ditanami pohon pisang. Pak Marno bekerja sebagai buruh. Beliau berangkat kerja dari pagi sampai sore, tepatnya dari jam 8 sampai sekitar jam 4. Pak Marno selain bekerja sebagai buruh, beliau juga ketika tidak ada pekerjaan, beliau pergi mancing bersama tetangganya ataupun melakukan kegiatan sesuatu yang memang itu menghasilkan. Kadang juga mengerjakan proyek di luar kota. Terus selanjutnya Ibu Marni sebagai ibu rumah tangga lumayan ada waktu banyak untuk merawat keluarganya atau menyiapkan segala keperluan dari keluarganya. Dan beliau berdua dikaruniai 2 anak yang bernama Murni yang sudah duduk di kelas 10 di SMA Negeri 1 Kajen, dan si Mirna adiknya yang masih berumur 4 tahun. Selanjutnya perspektif orang tua. Seperti orang tua pada umumnya, Pak Marno dan Bu Marni sangat menginginkan anaknya berprestasi dalam pendidikannya, terutama untuk masa depannya agar anak-anaknya itu berhasil kelak. Untuk mewujudkan keinginan tersebut terbukti dari Pak Marno yang sangat bekerja keras untuk memenuhi kebutuhannya, terutama dalam kebutuhan menunjang kependidikan mereka. Selain itu juga keperluan-keperluan yang lain dalam rumah tangga. Dalam menunjang atau mendidik anak, Bu Marni sangat berperan penting karena beliau sebagai ibu rumah tangga dan mempunyai banyak waktu untuk keluarganya. Karena apa yang Bu Marni lakukan itu selalu memang keperluan dari keluarga, seperti contoh mencuci piring, mencuci pakaian, menyiapkan makanan, kecuali mencuci pakaian dari si Murni ini karena anak pertama dianggap sudah besar dan sudah bisa mencuci pakaian sendiri. Dalam mendidik anaknya, Bu Marni sangat keras dan tegas. Beliau memberi aturan-aturan yang menunjang kependidikan dari anaknya, seperti contoh bahwa setelah habis maghrib itu sang anak diberi aturan untuk belajar dan mengaji, dan maksimal tidur itu jam 9 malam, kecuali kalau libur dibolehkan tidur lebih dari jam 9, itu pun jarang. Dan untuk sang Marni, si Mirna, karena anak yang masih 4 tahun itu
tidak terlalu dibebani dengan aturan karena itu masih terlalu kecil. Dan mungkin itu dari perspektif orang tua. Beliau berdua sangat berperan bagi tumbuh kembang sang anaknya, terutama dalam dunia pendidikan. Dari perspektif anak, terutama dari anak pertama yang usianya hampir dewasa, si Murni ini merasa tidak dekat dengan ayahnya, yaitu Pak Marno, karena kesibukan beliau untuk bekerja keras memenuhi kebutuhan keluarga dari pagi sampai sore, bahkan bisa jadi sampai malam. Mungkin tapi dari Murni ini sudah tahu dari niat baik orang tuanya. Dari sang ayah itu sangat sibuk bekerja keras dan dari ibu itu sangat tegas dalam memberi aturan. Namun si Murni atau anak pertama ini kadang kurang memahami hal tersebut. Cuman dia tahu bahwa apa yang orang tua lakukan itu punya niatan baik untuk anak-anaknya. Lah Murni dari semenjak SMA itu jarang keluar rumah, jarang main-main bareng sama temannya, dikarenakan ya memang aturan yang diterapkan oleh orang tuanya itu sedikit ketat untuk menunjang pendidikan, dan orang tuanya sendiri itu khawatir dengan pergaulan yang sekarang yang marak beredar di media sosial. Murni ini sangat berterima kasih kepada orang tuanya karena berkat beliau itu Murni bisa masuk di SMA favorit berkat support dan perhatian dari kedua orang tua. Jadi untuk belajar bisa lebih giat dan akhirnya bisa masuk SMA yang favorit. Untuk antara hubungan si Murni dan Mirna, adiknya sendiri, itu hubungannya akrab, walaupun seperti biasa hubungan antara adik dan kakak sedikit ada berantem, tapi itu menunjukkan suatu keakraban dari keduanya. Mungkin itu dari perspektif anak. Menurut saya keluarga ini memang keluarga yang terbuka, keluarga yang dalam artian terbuka itu untuk bermasyarakat itu baik, karena dari Pak Marno sendiri selaku kepala keluarga itu mengajarkan emang ramah tamah, dan ketika bertemu dengan Pak Marno sendiri memang orangnya suka sering menyapa. Dan dari Bu Marni sendiri selaku ibunya dan istri dari Pak Marno memang mengajarkan ramah tamah dan hidup bermasyarakat yang baik. Terbukti ketika diwawancarai itu menanyakan kembali apalagi yang mau ditanyakan, dan dari si Murni sendiri juga memang ramah, segampang akrab dengan orang lain. Selanjutnya, kesimpulan sementara dari sudut pandang saya, keluarga ini keluarga yang normal, bahkan tugas-tugas yang dilakukan dari anggota keluarga itu jelas, dan ketika ada aturan di sebuah keluarga itu memiliki aturan yang tujuannya jelas dan memang outputnya itu jelas untuk anak-anaknya sendiri. Dan saya menemukan sedikit kejanggalan atau kekurangan dari keluarga tersebut adalah kurangnya komunikasi. Artinya dari kesibukan sang ayah itu menjadikan kurangnya komunikasi antara anak dan ayah, karena komunikasi itu penting bagi sebuah keluarga untuk terbentuknya keluarga sakinah, keluarga yang tentram, dan keluarga yang bahagia. Mungkin itu saja presentasi dari saya, kurang lebihnya nanti bisa ditanyakan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.